Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kondisi pandemi corona, 6 remaja putri di Padang terduga kuat terlibat prostitusi online. Keenam remaja putri tersebut menggunakan layanan sosial micet dalam melakukan aksi prostitusi online-nya. Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polsek Padang Selatan pada hari Jumat 27 bulan 3 2020 setelah mendapatkan laporan dari salah satu orang tua remaja putri tersebut yang mengaku anaknya sudah 3 pekan tidak pulang. Prostitusi di ranah Minang itu semakin mengkhawatirkan, tidak hanya di kalangan wanita dewasa tapi sudah merambah ke kalangan remaja. Bulan Januari saja itu sudah ditangkap 3 remaja putri. Bulan Februari 2 remaja putri. Untuk mencari data secara detail berapa remaja yang tertangkap tangan oleh pihak polisi itu juga cukup susah gitu. Kasus prostitusi ini bukan hanya kali ini terjadi. Tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari per hari ada saja kejadian yang sama. Yang tertangkap hanya sekian persen, sedangkan yang tidak jauh lebih banyak. Melihat kasus ini, ada pihak penyalur dan pelaku. Terkadang yang banyak ditangkap adalah pihak penyalur, sedangkan pelaku lebih dikategorikan sebagai korban. Padahal jika ditilik lebih dalam, baik penyalur dan pelaku sama saja. Kedua belah pihak melakukan karena dorongan faktor ekonomi. Kalangan remaja melakukan hal tersebut bisa karena faktor ekonomi, ingin tampil lebih dari kawan-kawannya dari gaya hidup, faktor keluarga, tidak adanya perhatian dari orang tua, atau karena faktor yang cukup maraknya penculikan dan mempekerjakan remaja dan wanita dewasa. Berdasarkan laporan kinerja Salpo PP dalam periode Januari sampai September 2017, telah ditemukan 2.935 kasus penyakit masyarakat, 952 kasus masuk kategori kegiatan PSK. 31 wanita yang terjaring razia tanggal 3 Maret 2017 itu dikirim untuk pembinaan ke Panti Rehabilitasi Andam Dewi Sukarami Kabupaten Solo. Data di tahun 2017 saja itu sudah segitu yang terjaring razia. 3 tahun berikutnya bisa saja sudah terjadi peningkatan. Kenapa? Karena kesempatan semakin besar dan sarana pun semakin luas. Ditambah ada pihak-pihak tertentu yang memberikan akses kemudahan dalam praktek prostitusi online ini. Semakin tumbuh suburnya prostitusi termasuk di ranah Minang karena prostitusi dijadikan sebagai ajang bisnis. Hukum penawaran dan permintaan berlaku. Begitulah wajah kapitalisme demokrasi. Perempuan hanya dihargai dari sisi materi dan dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Dalam pandangan Islam, keluarga sebagai ikatan terkuat yang berfungsi sebagai peranata awal pendidikan primer, ayah dan ibu sebagai sumber pengajaran pertama sekaligus tempat membangun dan mengembangkan interaksi harmonis untuk meraih ketenangan dan ketentraman hidup satu sama lain. Rapuhnya peranan orang tua dalam rumah tangga juga memiliki andil dalam menciptakan remaja-remaja yang senang akan dunia kebebasan. Ini pun tidak lepas dari keberadaan sistem kapitalisme liberalisme hari ini. Rumah yang harusnya menjadi tempat paling dirindukan dan orang tua yang sangat menyayangi, hari kian hari semakin terkikis. Di samping itu, keluarga berfungsi sebagai tempat yang paling ideal untuk mencetak generasi unggulan, yakni generasi yang bertakwa, cerdas dan siap memimpin umat, membangun peradaban yang ideal di masa depan hingga umat Islam muncul sebagai khairu ummah. Dalam Islam pun, negara sangat berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan, terutama bagi kaum laki-laki, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Para perempuan pun tidak dibebani untuk mencari nafkah utama bagi keluarganya. Negara dalam pandangan Islam harus berupaya menanamkan kesadaran pada masyarakat untuk care kepada apa yang terjadi di sekitarnya sehingga terbentuk kontrol sosial terhadap segala bentuk kemaksiatan. Harus ada sanksi tegas terhadap para PSK, para pelanggan PSK, mucikari, atau pihak-pihak yang terkait. Sanksi di dunia bagi pezina sudah jelas, yaitu dirajam, dilempari batu, hingga mati jika ia sudah pernah menikah, atau dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun jika ia belum pernah menikah. Negara harus menutup semua bentuk lokalisasi, menghapus situs prostitusi online, serta melarang produsen tayangan berbau seksualitas seperti pornografi dan porno aksi. Dengan Islam, harga diri perempuan akan terjaga dan kembali pada fitrahnya yang juga mulia secara kemanusiaan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.